Orang-orang yang mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah mereka yang berbakti kepada ibu dan bapaknya. Ini merupakan salah satu materi yang cukup berat ya, karena pasti akan melibatkan emosi dan perasaan kita kalau sudah bicara tentang masalah berbaktinya manusia kepada orang tuanya. Tapi sebelum kita menukik kepada pembahasan ini, kiranya kita ingin menyampaikan beberapa mukaddimah. Kiranya kita harus memberikan beberapa prolog sebelum masuk kepada pembahasan birrul walidain. Karena memang salah satu di antara para penempuh jalan rahmatnya Allah itu adalah mereka yang berbakti kepada orang tua. Betul, kita sepakat dan kita tidak ada yang menafikan perkara itu serta mengingkari perkara itu. Tapi prolog itu juga perlu kita pahami. Ada beberapa sudut pandang yang harus dihadirkan dulu supaya pembahasan yang akan kita sampaikan ini menjadi pembahasan yang utuh menyeluruh tanpa terkesan meninggalkan pembahasan-pembahasan yang ada kaitannya erat dengan pembahasan birrul walidain yang kita akan bahas. Ini supaya betul-betul menyeluruh dan supaya betul-betul menyatu dalam pembahasan yang kita peroleh dan kita dapatkan. Kenapa saya harus menyampaikan prolog dulu? Ini ada sebuah histori. Ada sebuah peristiwa yang melatar belakangi pentingnya menyampaikan materi ini secara urut dari prolognya sebelum membahas tentang keutamaan birrul walidain. Karena ada seseorang yang pernah ngomong ke saya, Ustadz, kenapa ya setiap pembahasan masalah birrul walidain itu selalu melulu membicarakan tentang anak, tetapi lupa membicarakan bagaimana seharusnya menjadi orang tua. Karena kalau pembahasan tentang birrul walidain selalu melulu membicarakan tentang sudut pandang anak kepada orang tua, tanpa membicarakan bagaimana yang harusnya dilakukan setiap orang tua pada kehidupan mereka ketika mereka memiliki anak. Nah, itulah yang dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Menuntut hak tetapi tidak memenuhi setiap kewajiban. Ini kan tidak benar. Karena memang agama ini diturunkan dengan sifat al-muwazanah. Sesungguhnya agama ini diturunkan memiliki sifat keseimbangan dan harmonisasi dalam setiap perkara. Karena sesungguhnya agama ini bukanlah agama belah bambu, yang satu diinjek, yang satu diangkat. Agama ini bukan agama yang berat kepada sebelah dan meninggalkan sebelah yang lainnya. Tapi agama ini dibuat oleh Allah sebagai sebuah agama yang sifatnya pada agama ini adalah sebuah harmonisasi yang seimbang. Maka inilah yang menjadikan pembahasan kita tentang masalah ini harus memiliki prolog yang benar. Supaya prolog ini akan memudahkan kita untuk memahami apa yang kita pahami tentang masalah orang tua. Ya. Maka prolog yang pertama, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu. Prolog yang pertama yang kita harus paham adalah sesungguhnya di dalam masalah birrul walidain, kita juga harus mengerti dan kita harus memahami. Ada yang namanya abun dan umun, ada yang namanya walidun dan walidatun. Ini terkadang banyak orang belum menyadari tentang masalah ini. Saya juga berprasangka mungkin sebagian dari para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan siang kali ini belum mengetahui perbedaan antara abun dan umun dan mengetahui antara walidun dan walidatun. Padahal pada keduanya terdapat perbedaan sekaligus menjadi evaluasi untuk kita. Apa itu Ustadz? Jadi begini. Sebutan bapak dan ibu dalam bahasa Arab itu disebut dengan abun dan umun. Kalau dalam bahasa Indonesia bapak dan ibu. Dalam bahasa lebih puitis ayah dan bunda. Maka itu adalah penyebutan di antara kata abun dan umun. Instagramnya mati. Ya. Jadi penyebutan itu adalah abun dan umun. Tapi yang menarik adalah ketika kita mendapati doa yang diucapkan anak kepada orang tuanya, itu ternyata tidak menyebutkan kata abun dan umun, tetapi menyebutkan kata walidun dan walidatun. Atau yang digabung menjadi walidaihima. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Di sini kita harus memiliki sebuah pertanyaan kritis. Kenapa di dalam doa yang diucapkan anak, ketika anak itu mendoakan orang tuanya, kenapa anak tidak mengucapkan Rabbi firli wali abi wa ummi? Kenapa tidak mengucapkan Rabbi firli wali abi wa ummi?
Ya Allah, ampunilah saya dan ampunilah orang tua saya, bapak dan ibu saya. Tapi yang disebut pada doa itu adalah wali walidayya. Wali walidayya itu artinya walidun dan walidatun. Dan kenapa itu yang diucapkan di dalam doa? Karena terjadi perbedaan. Abun dan umun itu adalah orang tua yang melahirkan, orang tua yang menitipkan airnya pada rahim istrinya, lalu keluarlah anak. Lalu anak itu diberikan sandang, papan, dan pangan. Maka ini yang dinamakan dengan abun dan umun. Umun yang memberikan air susu, abun yang memberikan keringatnya, memberikan sandang, papan, dan pangan kepada anak. Itu namanya abun dan umun. Dapat pahala atau tidak dapat pahala? Pahala lah. Memberikan sandang, papan, dan pangan itu pahalanya besar. Tapi belum tentu orang yang menjadi abun dan umun itu menjadi walidun dan walidatun. Kalau walidun dan walidatun itu bagaimana? Orang tua yang betul-betul mendidik, mengarahkan, memberikan kepada anak itu bagaimana iman kepada Allah dan iman kepada Rasul, dan bagaimana caranya selamat pada kehidupan dunia, terutama ketika mereka menyadari hidup pada zaman fitnah. Orang tua yang memberikan arahan kepada perkara yang Allah ridhoi dan mengarahkan serta menunjukkan kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah yang disebut dengan walidun dengan walidatun. Dan ini relevan dengan kata setelahnya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah kedua orang tuaku, rahmatilah mereka, kasih sayangilah mereka, dan kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidikku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Artinya, kita menjumpai pada perkara ini bahwasannya ternyata ada perbedaan antara abun dengan umun. Banyak orang yang mampu menjadi abi dan umi, tapi belum tentu setelah dia menjadi abi dan umi, dia menjadi walidun dan walidatun. Tapi orang kalau sudah menjadi walidun dan walidatun, itu pada dasarnya dia itu telah menjalankan perannya sebagai abi dan umi. Pertanyaan kita, banyak orang tua bisa memberikan rumah, bisa memberikan mobil, bisa memberikan pakaian yang baik kepada anaknya, bisa menyekolahkan. Tapi semua yang diberikan kepada anak itu dari rumah, pakaian, sekolahan, tidak mengarah kepada apa yang harus mereka ketahui tentang Allah dan Rasul dan agama yang mereka imani. Maka sesungguhnya ketika ada orang-orang profil semacam ini, mereka hanya disebut sebagai abi dan umi. Dan bisa jadi mereka tidak mendapatkan doa dari doa keumuman yang diucapkan oleh seorang anak. Karena apa? Karena yang betul-betul mendapatkan objek dari doa seorang anak ketika anak itu berdoa, Rabbi firli wali walidayya, yaitu adalah orang tua yang bukan hanya orang tua itu memberikan sandang, papan, dan pangan, tapi betul-betul orang tua yang memberikan kepada mereka pendidikan sampai mereka tahu siapa Allah, siapa Rasul, dan apa agama yang diutus kepadanya, dan bagaimana menjalani keselamatan pada kehidupan di dunia, supaya menjemput Shiratal Mustaqim yang mereka lewati untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, ini baru walidun dan walidatun. Ini masalah yang cukup krusial harus kita pahami. Karena dari kata ini saja banyak orang tidak paham. Ada nggak orang tua yang mereka jadi abi dan umi? Banyak. Abi, umi, bapak, ibu, ayah, bunda, semuanya bisa menjadi itu. Tapi belum tentu orang yang menjadi abi dan umi, orang yang menjadi bapak dan ibu, ayah dan bunda, itu belum tentu mereka bisa menjadi walidun dan walidatun. Karena makna pada walidun dan walidatun yang disebutkan di dalam doa, itu maknanya berkonotasi kepada makna pendidikan dan pengarahan serta bimbingan menuju kepada Allah dan Rasul. Jadi akhirnya disinilah kita paham. Jadi kalau ada anak berdoa Rabbi firli wali walidayya, maka sesungguhnya yang mendapatkan doa dari anak ini siapa? Bukan hanya orang tuanya, tapi siapapun yang mendidik dia mendapatkan doa ini. Makanya kalau ada orang tua merasa dia bapaknya, merasa dia ibunya, lalu dia hanya memberikan nafkah, itu pun kalau masih ngasih nafkah. Kalaupun dia nggak ngasih nafkah atau ngasih nafkah, tapi dia tidak pernah mendidik dan tidak pernah memperhatikan, tidak pernah tahu perkembangan anak bagaimana imannya kepada Allah dan Rasulnya, maka pada saat itu maaf, kamu hanya jadi bapaknya secara biologis, tapi tidak lebih daripada itu di hadapan Allah.
Kamu tidak lebih daripada itu di hadapan Allah. Dan ini peringatan untuk kita. Banyak orang yang mereka hanya sekedar menjadi abi dan umi, tapi sepanjang hidupnya tidak pernah menjadi walidun dan walidatun untuk anaknya. Jadi fungsi doa itu tidak relevan ditujukan kepada orang tua, karena doa yang diucapkan anak itu ada sebuah kata kama robbayani shaghira. Sebagaimana mendidikku dari kecil, bukan di waktu kecil ya. Mendidikku dari kecil artinya itu terus mendidik terus sampai mereka besar. Tidak pernah terputus itu pendidikan yang diberikan orang tua kepada 3 hal yang pokok. Allah, Rasul, dan agama yang diutus untuk kepadanya. Ya, ini peringatan dan juga tamparan kasih sayang untuk saya, untuk ibu-ibu, untuk suaminya ibu-ibu. Kita ini selama ini tuh hanya abi dan umi atau walidun dan walidatun. Ini juga akhirnya juga menjadi kabar gembira bagi mereka yang memiliki misalkan anak angkat. Sering sekali pertanyaan itu, saya memiliki anak angkat Ustadz. Anak itu saya didik dari kecil, saya sayangi dan saya didik sampai mereka beriman sama Allah. Nanti kalau doa itu doanya ke saya atau doa kepada orang tua biologisnya ya Ustadz? Ya kembalinya ke Bapak, kalau memang Bapak yang mendidik. Karena Allah itu adil. Nggak mungkin ada seorang bapak nggak pernah mendidik anak, lalu kemudian anaknya ketika dewasa lalu berdoa, lalu ujuk-ujuk bapaknya dapat bagian dari doa itu, padahal dia selama hidupnya nggak pernah mendidik anak itu supaya kenal Allah dan Rasulnya dan agama yang diutus kepadanya. Kalah, nggak mungkin lah. Allah itu maha adil. Jadi sekali lagi ini memberikan kepada kita tentang sebuah perkara yang sifatnya penting sekali. Mari kita bertanya, di depan cermin kehidupan kita masing-masing, kita ini abun dan umun, walidun dan walidatun ataukah tidak? Makanya ini pula yang akhirnya kita harus saling menasihati antara suami istri. Kita harus saling menasihati antara pasangan dengan pasangan. Kita ini jadi orang tua, kewajibannya itu simpel. Ada kewajiban primer, ada kewajiban sekunder. Kewajiban primernya itu mengenalkan Allah, Rasul, dan agama yang diutus kepadanya. Itu primer. Sekundernya ngajarin berbagai macam keterampilan dalam urusan-urusan duniawi. Itu primer, itu sekunder. Kalaupun anak kamu nggak ngerti tentang itu, kamu nggak dosa. Tapi kalau anakmu tidak mengenal siapa Allah, siapa Rasul, apa agama yang diutus kepada anakmu, itu baru kamu akan berdosa di sisi Allah ketika kamu tidak menjadi walidun, tidak menjadi walidatun. Nah, sekarang dari prolog yang pertama ini penting supaya kita paham ya. Menjadi orang tua itu tidak hanya sekedar punya anak. Banyak orang yang sering berkata, ini anak saya, ini anak biologis saya. Nah, memiliki anak biologis itu tidak ada yang istimewa, karena orang yang kufur kepada Allah juga memiliki anak biologis. Yang istimewa itu adalah ketika saya menjadi orang tua, mengembalikan anak itu kepada jalannya, sesuai dengan 3 tugas kewajiban pokok dan primer. Allah, Rasul, dan agama yang diutus kepada anak itu. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami tentang perkara ini. Sekali lagi ya, nanti tolong abun dan umun atau walidun dan walidatun. Abi dan umi saja misalkan. Ustaz, kalau saya baru sekadar abi dan umi selama ini, apakah saya tetap mendapatkan pahala? Tetap dapat pahala. Bukan berarti ketika menjadi abi dan umi tidak dapat pahala. Tetap kamu dapat pahala. Tapi kamu tidak mendapatkan prosentase dari objek doa yang diucapkan anak ketika mereka berdoa Rabbi firli wali walidayya. Jadi memahami doa itu merupakan komponen penting supaya dengan memahami doa lahir narasi pada kehidupan. Karena mentadaburi doa itu akan melahirkan narasi. Kalau kita tidak punya narasi terus gimana hidup nggak punya narasi? Dan narasi itu terkadang kita dapatkan dari apa yang ada pada ayat, apa yang ada pada hadis, dan apa yang kita pahami dari doa itu juga merupakan narasi. Jadi akhirnya narasi kita ketika kita punya keluarga, saya ini abun dan umun atau walidun dan walidatun. Masing-masing menjawab, tidak usah saling menuding dan tidak usah saling memvonis. Ini yang kita